Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, rekan-rekan. Kita ketemu lagi di Belok Kanan. Bincang logistik bareng kawan seperjuangan. Alhamdulillah kita pagi ini ya ketemu lagi dan kita ada dua tamu yang nanti akan kita ajak diskusi panjang lebar ya mengenai hal yang menarik sebetulnya. Ini relate ke teknologi ya. Ini kita bicara zaman now kan, zaman teknologi nih. Tapi di sisi yang negatif gitu ya. Bagaimana teknologi itu bisa membuat kerugian buat kita yang sekarang marak terjadi ya. Jadi hal-hal yang negatif yang relate ke profesi kita sebagai logistician gitu ya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia logistik itu sekarang marak terjadi dan kerugiannya cukup banyak gitu. Makanya ini ada dua tamu yang luar biasa ya. Yang pertama adalah kita manggilnya bro aja seperti biasa ya. Bro aja seperti biasa. Casual aja. Iya, casual aja. Jadi ada Ibda Muhammad Romsi. Ini dari Direktorat Cyber ya. Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Terima kasih bro udah hadir. Alhamdulillah, makasih banyak undangannya Pak. Thank you. Kita bisa kerjasama lagi nanti. Next. Ya, insyaallah. Siap. Satu lagi ada Bro Pramogi ya, Bro Mogi dari Ninja Express. Ini Senior Manager Saya di Ninja Express Pak, di bagian legal. Jadi Senior Manager di bagian legal ya di Ninja Express. Oke. Kita juga bersama Pak Ketum Aldi. Seperti biasa. Bro Imam yang semakin slim. Berhasil dietnya. 10 kilo. 10 kilo. Apa mau dibagi tipsnya di sini? Aduh. Bukan tips sekali ya. Ini bantu Bro Jimmy opening dulu kan sedikit ya. Kalau tips nanti di belakang layar aja kita. Makasih Bro Jimmy, Bro Romsi ya. Kita mau Bro Mogi gitu ya, biar enak ya. Makasih pagi ini. Nanti kita bahas mengenai ini ya berarti ya, mengenai keamanan teknologi gitu ya. Jadi kalau bicara teknologi biasanya memudahkan tapi ada risknya juga nih. Hari ini kita bahas risknya. Gitu. Karena nggak semua kita penerapan teknologi itu lancar-lancar aja, smooth aja gitu. Dan risk ini sebenarnya juga sangat penting karena ada impact ke bisnis. Nah, nanti kita bahas nanti impact ke bisnis seperti apa, gimana impact ke operationnya, dan kemudian nanti kira-kira teman-teman di anggota ALDE, member dan semua audience di industri logistik ini bisa implement gimana mitigationnya kalau terjadi gitu ya mungkin ya. Nah mungkin itu aja kali ya dari saya. Oke, kita langsung ya ngobrol-ngobrol ya. Ini santai aja kita. Santai aja. Ini nggak cuma satu arah sebetulnya. Jadi kalau mau ditanya ke kita boleh juga. Gitu. Boleh juga. Atau mau saling tanya juga boleh. Oke, Bang Romsi dulu. Ini kan bicara teknologi, specifically itu masalah cyber ya. Kalau kita tahu sekarang ini banyak sekali tuh kejahatan cyber lah kalau kita bilang gitu ya. Sebetulnya di semua industri ada, tapi belakangan tuh di logistik makin kenceng tuh. Ya, dan yang kena itu yang jadi korban tuh cukup banyak ya. Kalau bisa dibilang mungkin hampir semua lah ya perusahaan terutama express logistik yang melakukan kegiatan transaksi e-commerce itu pernah kena gitu ya. Betul. Bahkan kalau kita dengar ya mungkin 7-8 tahun lalu ya atau nggak salah mungkin 10 tahun yang lalu tuh ada salah satu platform e-commerce besar di Indonesia data kami bocor gitu ya. Jadi ya rupanya sampai sekarang makin banyak tuh kebocorannya. Nah mungkin Bro Romsi bisa cerita tuh kira-kira kalau bicara kejahatan cyber tuh apa aja sih kejahatannya? Ya, makasih sebelumnya Pak Bro Imam, satu ketua maupun Pak Jimmy ya. Ketua maupun moderator. Pak Bro Mogi. Jadi terima kasih sebelumnya kami sudah diundang. Nah, sebagai narasumber kami ingin menyampaikan juga kebetulan per 29 November kemarin 1 tahunnya Direktorat Reserse Siber. Jadi kita sudah beralih dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus ke Direktorat Reserse Cyber. Dari Reskrim ke Cyber. Oke. Selamat 2 tahun ya. Spesifik ini berarti ya. Lebih spesifik. Dunia cyber, kejahatan cyber ya berkaitan dengan teknologi. Artinya memang pemerintah juga merespon dengan cepat. Ini dibikin lebih khusus karena memang dilihat memang potensi kejahatannya lebih besar ya. Dan butuh keahlian khusus mungkin di situ kan. Oke, saya juga baru tahu nih. Iya makanya. Baru ya. Oke. Jadi intinya kemarin setelah kita review 2025 ini memang marak sekali terjadi kejahatan berkaitan sama informasi elektronik, transaksi elektronik maupun
berbagai industri yang tadi disampaikan di awal. Kalau kita cermati, memang kita menerima banyak laporan, tapi kalau kita secara spesifik industri terkait logistik ini ya ada beberapa yang kami terima laporannya maupun kita ungkap. Tapi hasil pengungkapan itu kita coba sampaikan bahwa ada beberapa tahapan nih. Kenapa sih kok bisa timbulnya suatu kejahatan, bocoran suatu data? Yeah. Ini kita koordinasi juga, kita juga koordinasi juga antara beberapa lembaga seperti Komdigi atau ya beberapa. Ya contohnya ini forum yang bagus sekali ya, artinya kita saling sharing juga. Kenapa sih yang harus kita buatkan paparan khusus untuk logistik ini? Kenapa bocornya data suatu customer? Berarti ada rangkaian dong. Di sini ada apa namanya e-commerce, marketplace, shipper maupun user nanti yang akan menggunakan. Betul. Nah semua ini kan pasti ada data, basicnya data. Data ya. Oke. Ya. Data. Cuma kalau data itu terakumulasi ke suatu sistem, ini pasti siapa yang membuat itu pasti akan bisa merusak data itu kan. Siapa yang membuat bisa merusak. Oke. Betulnya itu sebenarnya. Betul. Dalam membuat dan merusak ini yang ditimbulkan sisi negatifnya. Oke. Membuat itu kan suatu rangkaian. Rangkaian tuh dari database NIK kayak kejahatan perlindungan atau konsumen. Ada juga undang-undangnya. Yes. Kita juga pasti harus bisa memahami juga. PDP. PDP itu penting. Kenapa? Semua data-data itu dilindungi. Ada undang-undangnya. Yeah. Nah, dengan adanya case yang kemarin kita review juga, kita juga konsultasi gimana kalau kita up nih pemberitaannya ini untuk rilis doorstop atau ya tanya jawab antar media sama user maupun jasa logistik juga. Oke, nggak masalah. Kita berupaya untuk membangun ya, bukan berarti kita untuk melihat sisi lemahnya suatu government atau mungkin sisi dari industrial logistik. Jadi kita mengungkap bagaimana sih dari awal proses sampai dengan akhir pengungkapannya gitu. Jadi mungkin ada ya kalau boleh katakan ini ya kejahatannya mungkin pasti dari internal juga sih. Nggak mungkin orang luar bisa mengetahui, memahami kalau bukan orang internal yang tahu persis. Dengan adanya kejahatan cyber ini ya kita alhamdulillah masyarakat masih percaya sama kita untuk bisa mengungkap suatu kejahatan khususnya ya penipuan maupun illegal access dengan adanya data-data yang tadi bisa diambil lah, dicuri lah bahasanya, dicuri sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, itu menguntungkan pihak lain. Oke. Nah mungkin saya mundur sedikit nih. Tadi kan bicara logistik ini salah satu kontributor case yang cukup besar gitu kan ya di cybercrime. Kira-kira ranking berapa nih kira-kira dibanding industri yang lain nih? Kalau dilihat itu banyak kan masyarakat yang melaporkan penipuan online ya. Tapi logistiknya masih 10 ke bawah lah. Masih cukup sedikit sebenarnya. Itu banyak. Scamming phishing yang kalau istilah kita visi misi ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang menggiurkan masyarakat untuk ikut klik. Nah dari mulai beberapa APK sehingga itu yang merugikan masyarakat. Tapi kalau dari laporannya masih kecil di bawah 10%. Baru mungkin ya. Baru. Ya mungkin sudah ada dari dulu, cuman mungkin hype-nya baru kira-kira ini berarti kan. Nggak, akhirnya mungkin penjahat tuh paham bahwa ini bisa dimanfaatkan gitu sebetulnya. Mungkin sebelumnya kan enggak ya. Nggak tahu ya, itu yang menurut saya akhirnya paham bahwa nyata bisa dimanfaatkan tuh data yang dicuri itu akhirnya bisa dimanfaatkan, mungkin gitu ya Pak. Baru belakangan ini. Dan tadi kuncinya bisnis proses, berarti sudah memahami bisnis proses. Iya. Tadi saya tertarik sama yang membuat data itu yang merusak kan. Nah, yang membuat data kalau bicara satu streamline-nya kegiatan transaksi kita lah bicara e-commerce gitu ya. Di mana logistik itu salah satu supportnya ya. Itu kan sebetulnya yang meng-create data itu si penjual nih. Ketika terjadi transaksi jual beli itu. Nah, tapi pihak yang mengakses data itu kan banyak tuh. Ada platformnya, ada kita sebagai perusahaan logistiknya gitu. Nah, tadi itu yang pertama ya. Jadi siapa yang membuat data itu dari shipper meng-create transaksi kan. Karena terjadi transaksi dengan si pembeli. Nah, tapi mengkonsumkan para pihak tadi itu, yang sebetulnya mereka juga punya sistem yang tanda kutip ya, itu nggak 100% yakin aman gitu. Tetap aja bisa ada potensi di crack gitu. Nah, keduanya tadi Bro Romsi bilang bahwa kejadiannya bisa jadi karena ada orang internal yang tahu data itu, kemudian dia share keluar gitu kan.
Nah jadi kan kalau dari 2 poin itu bisa 2 sebetulnya. Bisa ada pihak eksternal yang masuk ke sistemnya para pihak tadi, atau memang ada orang di dalam para pihak tadi, ya apa di shippernya, apa di platformnya, atau di perusahaan logistiknya itu yang share data keluar gitu. Betul. Nah keterjadian itu banyakan mana tuh, Bro? Kalau kita melihat kemarin evaluasi dari beberapa kasus yang dilaporkan, itu dari internalnya logistik sendiri ya, itu ada juga. Ada beberapa yang dari e-commerce pun ada melaporkan dengan adanya illegal access terkait dengan data-data customer. Illegal access berarti ada pihak eksternal mau masuk gitu ya? Bukan, illegal access itu ada perintah yang data-data ini dialihkan, diperjualbelikan. Jadi data konsumen ini diperjualbelikan ke pihak lain. Itu berarti pelakunya oknum di dalam e-commerce. Makanya saya bilang ada pihak internal maupun pihak eksternal juga. Nah ini potensinya apa, motifnya apa? Pasti ekonomi. Oke. Nah ini menarik deh. Menarik teman-teman. Motif ekonomi. Jadi ini rupanya keterjadiannya yang disorot ya sama Bro Roms itu dari internal tuh. Jadi internal di kita yang punya akses data itu memang mesti dipastikan itu ada security yang strong lah supaya data itu nggak bisa di-share keluar sebetulnya. Sampai ini pelajaran buat kita. Karena itu yang kejadian kan. Nah atau mungkin ke Bro Mogi nih sebagai pelaku langsung nih. Kan pelaku langsung. Nggak pelaku. Yang berpengalaman bukan pelaku, korban. Korban. Jadi korban kejadian cybercrime yang sebetulnya agak ramai juga kan masuk media tuh. Nanti mungkin Bro Mogi bisa di-share apa kejadiannya supaya teman-teman tahu gitu ya. Silakan. Iya. Makasih Pak Bro Jimmy, Pak Bro Imam. Iya, kebetulan ini kita di Ninja Express memang kejadian yang kayak tadi ya, scam kayak tadi itu di awal 2025 lah. Mulai perlahan meningkat trennya gitu ya. 2025 memang agak turun. Maraknya modus yang terjadi itu memang kita bisa bagi relatif jadi 2 deh. Satu itu dia yang seolah-olah si oknum ini kirim pesan WhatsApp mengatasnamakan logistiknya Ninja Express dalam hal ini, dia jadi melakukan social engineering nih. Kamu kalau mau dibayar, kalau paketnya mau dikirim, COD-nya transfer dulu. Jadi itu kayak COD. Ini transaksi COD. COD transfer. Iya. Itu satu gitu kan. Nah terus yang kedua itu adalah si oknum itu sama medianya WhatsApp, dia kirimkan. Lalu dia akan menyampaikan kepada si customer atau penerima paket. Paketnya ini problematik lah gitu ya, entah itu rusak atau apa sehingga akan di-return, bahasa kita kan. Nah, kalau misalnya mau dikembalikan uangnya, karena ini bukan yang COD nih, biasanya kalau kayak gitu yang udah full pay di awal. Nah, tolong di-scan QR ini, nah begitu di-scan itu ternyata adalah suatu diarahkan kepada transaksi perbankan, apakah itu e-wallet ataupun ke transaksi banking. Nah di situ ada numbers gitu kan, dan mana kalau di proceed ya udahlah transfernya jalan. Oke, itu berarti ada dua modus tadi. Dua modus. Itu berarti kan ketika informasi itu disampaikan ke penerima, lengkap kan AWB nomor sekian, barangnya apa. Nah, itu datanya bocor berarti. Ya, ada misuse data. Jadi ya betul sih Pak Bro Jimmy tadi sampaikan, memang datanya komplit dalam konteks nama, biasanya itu? AWB number. AWB, resi lah ya bahasa resi. Kita biasanya resi. Sampai dengan nominal COD juga kelihatan betul di situ ya. Nominal COD kelihatan juga, dan dia menggunakan, kalau WhatsApp kan ada gambarnya tuh Pak, Bro gitu kan. Ada gambarnya udah ditambah sama dia tuh si gambarnya Ninja gitu. Saya nggak bisa ngomong sama yang logistik lain ya. Ninja ya dia fotonya udah di. Iya. Terus bagaimana bisa tahu nomor handphone penerima ya? Nomor handphone, nominal COD itu kan informasi. Kalau yang saya bahas nomor handphone tuh sekarang benar-benar di close di masking ya kalau masking, betul Pak. Jadi kalau kita lihat ke lesson learn-nya lah ya, waktu kita awal-awal 2025 itu, sebetulnya kalau di sistemnya kita itu memang sudah melakukan limiting access bahkan. Pertama limiting access-nya dulu kepada nomor-nomor PII gitu ya. Jadi si personal identifiable identity-nya, contohnya nama, alamat sama address misalnya. Nah itu satu sisi kita masking, satu sisi kita batasi. Nah cuman pembatasan ini relatif masih white gitu ya, jadi agak lebar. Jadi mungkin ada ibaratnya mungkin kalau di kita last mile lah gitu ya, di last mile gitu ya, jadi si station kita masih bisa akses semua misalnya. Bukan belum sampai kurir. Belum sampai kurir misalnya. Nah
itulah ruang yang dimanfaatkan gitu ya. Diambil datanya dari sana, di luar ada opportunity gitu ya, menawarkan sejumlah uang. Tolong kalau bisa sediakan data-data tersebut. Satu identitinya sekian rupiah gitu. Balik ke motif ekonomi. Jadi oknumnya dua, ada pemain cyber di luar sana, dia manfaatkan oknum internal. Itu berarti adanya di last mile ya. Jadi sebelum barang itu dikirim ke penerima. Nah, di awal-awal Januari awal-awal 2025 yang kita temukan trennya itu di last mile. Gitu. Di last mile, habis itu kita restriknya sangat ketat gitu. Hanya sampai kurir akhirnya gitu kan. Di last mile kita ada tapi cuma 1 orang atau 2 orang lah dari aksesnya limited terbatas. Akses. Lalu masking yang tadi disebut-sebut itu locknya itu kita genjot gitu. Jadi kalau misalnya ada suspicious, langsung narik dikasih alert di kita. Ini menarik. Jadi ini sistem internal kita yang sebenarnya nggak bisa diakses sama orang lain, hanya internalnya kita. Itu kalau mau buka number biasanya kan nih pas kurir kirim gitu kan, Pak nomornya salah dulu apa bagaimana? Itu kok harus diklik dulu tuh barang gitu kan. Si nomor itu harus diklik, barulah dia terbuka gitu kan. Nah kalau yang bisa ngeklik itu sangat terbatas banget. Ada authorization levelnya gitu ya. Jadi yang klik itu hanya orang-orang tertentu aja usernya. Baik, Kita sebut namanya role based access control gitu. Jadi role tertentu aja yang bisa akses. Betul. Oke. Tapi tadi belum lengkap. Jadi itu di awal tuh Pak. Di last mile. Di makin kesini nih yang udah tengah-tengah 2025 itu ke first mile. First mile. Ya, jadi datanya bocor dari first mile. 1-2 hari dari order creation kejadian WhatsApp scamnya itu. Jadi order creation maksudnya data baru terima dari customer kita gitu ya. Sehari 2 hari. Dan bisa ke-detect untuk di-push notification ke calon korban gitu kan. Si korban udah terima WhatsApp scam, kurang lebih demikian. Itu yang bergeser modusnya di sekarang belakangan lah ya kita. Nah kalau itu dari internal juga, oknum internal tadi yang bocorin ke oknum eksternalnya, atau memang oknum eksternal itu akses sistemnya Ninja? Sebetulnya di kita itu sejauh ini kita monitoring keduanya Pak. Jadi kita monitoring internal aksesnya. Ya tadi contohnya yang saya sampaikan kalau kita ada proses unmasking, siapa yang unmasking limited access ya. Di sisi lain kita lihat arus ke database lah. Gitu ya. Di sini ada suspicious atau tim tag-nya kita itu monitor itu daily gitu kan. Beberapa kali kita memang ter-notify gitu ya. Ini ada anomali akses gitu ya. Tapi setelah kita cek lebih lanjut, sebetulnya itu kayak semacam bukan dari eksternal Ninja gitu. Tapi dari internal Ninja yang memang ada satu app atau apa gitu yang memang belum dikenali aja sama sistem. Yang tadi Pak Jimmy cerita. Ini udah yang legit sih tapi sebetulnya. Jadi di tag kita juga semakin melengkapi daftarnya dia bahwa kalau yang akses kode A itu si sistem ini gitu di internalnya kita. Kurang lebih. Jadi akhirnya build monitoring system nggak hanya di user level tapi sampai system level, sistem mana yang masuk. Kalau dia nggak dikenali suspicious ada alert gitu ya. Ada alert. Tapi langsung diblok nggak? Blok Pak. Langsung blok. Wah ini menarik ini. Menarik. Nah tapi kejadian di first mile itu akhirnya apa kesimpulannya? Dari internal kah atau memang tadi? Kita kalau untuk yang first mile Pak, ya tadi sih sebetulnya nyambung Pak Jimmy, analisanya sama Pak. Consumer dari data pribadinya di logistic journey itu kan bukan cuma logistik gitu. Yes. Yang lainnya. Stakeholder yang lain. Sampai saat ini sih kita simpulkan memang kita nggak temukan ada yang dari si first mile itu, karena yang di first mile even nggak kita kasih akses untuk data pribadi. Iya. Jadi maksudnya gini bro, kan kalau parcel atau package journey kan, kalau tadi e-commerce kan udah 3 pihak tuh. Iya. Ada 4 malah sama pembeli kan. Pembeli kan. Jadi penjual kan punya sistem yang sebetulnya juga bisa diakses tuh. Iya. Kemudian ada si platformnya yang juga data tuh ada di situ, di sistem dia yang juga bisa diakses. Ada di perusahaan kurirnya, perusahaan logistiknya yang juga bisa diakses sebetulnya. Ada si pembeli 4 pihak tuh.
Nah, ketika terjadi transaksi, kemudian muncullah nomor transaksi, resi gitu ya, paket, kemudian dia apa jenisnya COD dan lain-lain, itu para pihak itu udah bisa dapat informasinya. Artinya bocornya itu bisa dari mana-mana sebetulnya. Ya, apakah itu diakses dari eksternal tadi, ya, atau tadi dari internal yang bocorin gitu. Nah, jadi ini belum ketahuan ya di mananya ya. Kalau dari kita sendiri di Ninja kita udah klaim bahwa ada di kita, kalau ada sistem itu pasti sudah detek. Metodenya banyak, misalnya ada yang pakai omnichannel platform, ada yang pakai warehouse management platform, gitu ya. Itu kan berarti kan end-to-end system ya. Sistem. Gitu, jadi nggak dan melibatkan banyak aplikasi kan. Betul. Jadi artinya nggak cuman 4 party tadi, bahkan bisa 5 atau 6 gitu kan, sebenarnya kan. Betul. Di situ. Iya. Ya, betul sih Pak. Yang menarik juga Pak, kalau yang kita lihat di internal ya di Ninja, sebenarnya balik tadi sih ke motif ekonomi gitu ya. Jadi di tim internal kita itu sering mendapat laporan gitu kan, bahwa ada tawaran gitu kan dari ya ini baik di sosial media atau apa yang menawarkan lah gitu ya, sejumlah uang untuk memberikan data gitu kan. Iya. Dari situ biasanya kita filter lagi di sistemnya tadi gitu ya. Di sistemnya tadi kalau ada proses unmasking lah kita sebut, atau yang mendownload data secara mencurigakan, itu biasanya kita langsung investigate tuh. 1-2 hari. Kalau itu investigatenya kita lumayan dalam tuh, jadi sampai ke lihat rekening dan lain-lain. Kalau ketemu yang anomali, udah langsung itu kita. Oke. Jadi kalau coba tadi di-identify ya, modusnya satu tadi ya, data bocor dari internal atau dari eksternal yang mengakses ke eksternal si pelaku di luar sana, yang dia melakukan call pada si penerima. Ini ada barang COD, transfer dulu COD-nya gitu ya, baru barang dikirim. Atau ini barang sebetulnya bermasalah sehingga harus di-return. Kalau uang transaksi mau dibalikin, transfer sejumlah uang, kasih QR. Kemudian dia tembak QR-nya, justru ada transaksi akhirnya kan. Nah, sebenarnya ada modus ketiga nih. Ini juga sebenarnya di kita kejadian nih. Jadi ada transaksi COD ya. Kemudian contohnya pengiriman dari Bogor gitu ya ke Surabaya. Terjadi transaksi ya. Kurir kita pick up dari shipper atau pengirim yang ada di Bogor. Baru pick up nih ke Surabaya kan sampainya 2 hari. Nah, data udah bisa diambil oleh oknum, sehingga oknum itu nggak tahu ya internal kah atau tadi dari luar bisa akses, dikirim ke pihak eksternal tuh langsung bikin fake shipment, jadi shipment palsu dari Surabaya, kirimnya dari Surabaya. Fake shipment dari Surabaya, pakai ekspedisi yang lain, karena biasanya kalau di platform kan ekspedisinya akhirnya kan nggak gitu ya, nggak kelihatan kan. Dikirim barang fake ya, jadi fake shipment barang fake ke penerima dengan data yang sesuai, persis datanya resi nomor sekian, nilai COD-nya sekian. Nilai COD sekian. Kemudian dikirimlah ke penerima merasa, oh iya benar, saya pesan barang ini belum dibuka, belum dibuka, sekian, bayar kan COD-nya. Setelah dibuka barangnya palsu atau barangnya tidak sesuai apa yang dia pesan. Barang aslinya masih di Jakarta, masih di Bogor bahkan gitu. Jadi itu modus juga. Sama sebetulnya. Jadi data transaksi yang bocor ke oknum di luar. Nah, ini yang menarik nih, saya tanya sama Bro Romsi ini. Berarti kan ada oknum di luar sana tuh yang sekarang udah ngelihat bahwa ini tadi bisa dijadikan uang nih, industri ini ya. Yang sebelumnya kan belum begitu ada ya, muncul. Nah, yang saya mau tanya adalah oknum di luar sana itu menurut ya teman-teman dari Polda itu sebesar apa tuh? Satu, apakah relate ke kejahatan di industri lainnya? Mungkin nggak spesifik kejahatannya di industri ini, mungkin pemain yang di industri yang lain, mungkin banking dan lain-lain, sekarang udah melirik bahwa ini ada potensi baru. Sama oknumnya tuh. Caranya tadi dengan apakah diakses ke dalam dengan cara dia masuk ke sistemnya secara ilegal, atau dia tawarin tuh orang-orang internal kita jual datanya ke oknum itu. Nah, menurut teman-teman dari Polda ini seperti apa? Oknum luar sana tadi itu? Saya kira, saya sependapat juga tadi apa yang disampaikan dari berbagai kronologis modus ya, yang disampaikan dari teman-teman dari logistik, dari Pak Bro juga tadi memberikan masukan. Memang peralihan para pelaku atau yang bisa memberikan
informasi terkait dengan data tadi, itu kan tanpa adanya suatu hubungan antara internal maupun eksternal kan nggak mungkin terjadi suatu case kan. Kecuali dia masuk ke dalam. Iya. Itu mungkin ini beda ya, teroris kan. Tapi kalau misalnya database ini, berarti kan memang tadi motif ekonomi yang kita masih berpedoman sama teori balon gas. Oke, pasti ada ruang udara yang lain kan. Nah, kejahatan yang lain sama. Artinya kalau sisi perbankan sudah mulai dikurangi dengan adanya scam-scam atau yang rekening palsu yang digunakan oleh beberapa orang dibayar lah, itu kan mungkin udah berkurang. Tapi kayak trennya kalau logistik ini kan kayak luas ya. Masyarakat semua bisa menikmati dengan adanya e-commerce, COD atau yang lebih memudahkan masyarakat lah. Nah ini sehingga hanya duduk aja kita bisa mengakses semua sistem barang-barang yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Tapi dengan adanya hal seperti ini pelaku ini sudah beralih dari perbankan ini ke mengumpulkan database. Artinya pelaku yang sama mungkin ya? Bisa pelaku yang sama maupun pelaku yang baru memahami ini. Karena kita cek juga produk-produk yang tadi disampaikan, barang masih di Bogor nih. Kok udah nyampe Surabaya? Harusnya kan kalau dilihat trace-nya kan harus 7 hari atau 5 hari. Kok 2 hari udah nyampe? Curiga nggak? Nah itu mungkin kita perlu berisik lagi lah. Karena data-data itu mungkin ada di teman-teman juga gitu. Yang kita harus bisa waspadai. Jadi bisa jadi ini satu pelaku di semua industri, hanya industri yang berbeda dipelajari gitu akhirnya kan. Perbankan seperti ini, logistik seperti ini, tapi pemanfaatannya sama. Leak data dari data bisa dimonetize untuk tindak kejahatan yang lain gitu kan berarti kan. Teori balon gas. Iya benar. Jadi gini, kalau kejahatan cybercrime di perbankan udah lama kan? Udah lama. Kemudian industri perbankan itu dari waktu ke waktu dia improve gitu. Ketahanan cybernya udah makin ketat sekarang ya. Udah makin sulit tuh pelaku-pelaku itu. Ada potensi baru di mana di industri kita, di industri logistik, terutama yang berhubungan dengan e-commerce. Nah, 2025 ini banyak sekali. Makanya ini ya teman-teman mungkin para pelaku ya. Udah saatnya tuh kita dari sekarang mungkin memastikan ya bahwa ketahanan cyber di sistem kita tuh benar-benar bagus. Karena tadi kayaknya jagoan nih karena udah pernah masuk ke industri yang lain kan, ke perbankan mungkin ke yang lain ya, masuk ke kita. Bukan pelaku baru, bukan pelaku lama. Cuman dia akhirnya ngelihat ini ada potensi masuk ke sini gitu. Karena kejadiannya kan masif sekali ya. Saya sudah hampir semua perusahaan ekspres kena sebetulnya gitu. Dan tadi ya end to end ya, nggak cuma ekspres doang. Ketika demand di generate, barang diterima ordernya, seller pakai omnichannel, pakai warehouse management system, dia pakai misalnya AI buat prediktif gitu ya, untuk ngelihat masuk ke sistem TMS-nya kurir sampai dengan terdeliver itu kan satu kesatuan ya. Jadi semuanya juga harus menerapkan security system di situ, tidak satu aja itu. Itu kenapa lebih mudah karena melibatkan banyak stakeholder dan nggak semua stakeholder itu sudah tereducate di sini. Tadi kalau ketahanan cyber itu berarti memastikan data nggak bocor gitu ya. Data nggak bisa diakses pihak luar ya. Berarti di internal juga harus diprotek. Sistem kita juga harus dipastikan nggak bisa diakses dengan mudah gitu. Oke, ada lagi bro. Untuk poin 1 nih kita baru coba explore. Baru poin 1 ya. Baru poin 1 nih. Poin keduanya sebetulnya minta saran ya. Mitigasinya, pencegahannya dari kita nih ya sebagai pelaku tuh atau teman-teman ya yang nonton ini supaya nggak terjadi di kita itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dari Bro Mogi atau dari teman-teman Polda silakan mungkin. Polda dulu. Oke. Jadi kepada masyarakat khususnya semua yang bisa mengakses semua informasi terkait transaksi elektronik ya, kita perlu literasi lagi, kembali check out lagi, kembali memahami QC ya. QIC. Jangan sampai kita melihat dari sisi keinginan saja, tapi kebutuhan juga kan. Kalau nggak butuh banget sih nggak usah perlu untuk transaksi ya. Tapi kalau memang butuh, kita kembali ke QIC lagi. Aturannya seperti apa, mekanisme seperti apa. Jadi kan di dalam satu web itu kan logistik kan pasti ada beberapa tahapan ya. Ada termsnya ya, conditionsnya. Kapan di pick up, kapan dikirimnya, sampai the usernya. Dan kita juga hanya memberikan informasi, kemarin udah kita launching juga
aplikasi Sikap, Siberungkap. Siberungkap. Oke. Siberungkap ini baru nih kita belum tahu nih. Ya, coba bisa jelasin. Boleh coba. Sikap ini siber ya guys. Siberungkap. Jadi layanan polisi ini. Coba boleh dilihatkan ke teman. Di sini ada barcode-nya. Jadi ini yang pasti bisa memberikan masyarakat nyaman lah. Apabila ada suatu hal yang penipuan atau scamming atau phishing atau mungkin legal access yang seperti case beberapa 2025 belakang ini kan banyak kasus-kasus ya. Iya. Silakan lapor ke sini aja. Itu barcode tuh maksudnya kalau di itu apa? Langsung ke link ke Jadi aplikasi aplikasi data-data itu kita masukin nih. Misalkan kita merasa dirugikan nih. Iya. Wah, gimana caranya ya? Saya harus lapor kemana? 110 ada, terusnya ada layanan baru kita Sikap, kita khusus di Siber ini kita melakukan mapping data terhadap kejahatan-kejahatan kayak scamming, phishing, terusnya legal access, terusnya modus baru yang kemarin ktp.com yang berusaha untuk mengakses data-data perbankan dari masyarakat sehingga masyarakat merasa dirugikan. Nah, semua itu kita sudah punya aplikasi Siberungkap. Nah, mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini kita bisa menekan angka kejahatan secara kriminal cyber, kejahatan yang besar berbasis teknologi. Nah, kita sama-sama saling bekerja sama lah. Hubungan baik antara beberapa sektor industri maupun perbankan sehingga kita bisa mengungkap kejahatan-kejahatan maupun oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Oke. Sikap tadi berarti. Iya, Sikap. Siberungkap. Jadi begitu nanti ada teman-teman yang merasa wah nih kayaknya ada scam atau apapun misalnya tinggal input di situ semua datanya bisa kedetek apakah ini suspicious as misalnya scam atau segala dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kedua mungkin kami kan juga ada SPK Sentra Pelayanan Kepolisian. Jadi ada ruangan khusus untuk pelayanan konsultasi siber. Yeah. Jadi teman-teman mungkin atau masyarakat yang melihat podcast ini ya, apa sih Pak syarat-syaratnya kalau seandainya mau melaporkan ke Direktorat Siber? Silakan aja nanti kalau seandainya memang ada beberapa case, misalkan data perbankan, boleh mutasi rekening, bawa bukti chat, atau mungkin tanda kutip hal-hal yang berkaitan sama privasi itu silakan dimasukkan dalam satu flash disk sehingga kita menjaga kerahasiaan dari saksi maupun korban. Itu datang langsung ya. Tapi laporan awal bisa ke Sikap tadi ya. Bisa. Nanti mungkin posternya kita tampilin aja. Ya kita tampilin di ini ya, di screenshot di YouTube ya. Kita tampilin. Oke. Ini menarik nih. Kemarin juga di kantor kita ada sempat beberapa teman-teman lagi beli online di sosial media gitu kan ya. Terus kemudian beli online udah ditransfer hilang sellernya, itu masuk nggak ke situ? Bisa ya? Bisa. Itu penipuan commerce. Iya, makanya commerce. Ada kalau tadi bicara cyber, ini kan penipuan, aktiviti penipuan berarti kan, itu bisa masuk ke situ juga. Ada kan malah ngurusnya gitu. Iya. Oh, apa sipernya langsung atau apa langsung gitu. Itu bisa dilaporkan ke situ juga bisa. Nah, gini, saya mau nanya nih ya. Kan tadi bro, ada Sikap, ada ruang konsultasi, itu kan pelaporan dari masyarakat ketika sudah terjadi. Nah, mungkin tadi preventifnya supaya masyarakat berarti kan pembeli lah ya, konsumen itu nggak kena kejahatan itu apa? Misalkan ya kalau di logistik berarti konsumen kan. Tadi kalau di spill sedikit tuh ketika belanja di e-commerce gitu ya, perhatikan itu urutan parcelnya, paketnya. Betul. Udah sampai mana gitu ya. Kalau tadi kejadian di Surabaya, toto barangnya datang, jadi nggak ngecek tuh barangnya masih di mana gitu ya. Betul. Kemudian jadi satu lihat itu statusnya, jadi ya, lihat status ya. Kedua dicek itu pengirimnya siapa. Sama yang mengirim siapa, ya, yang mengirim siapa. Artinya kan gini, kalau di e-commerce kan, di e-commerce ya, ketika transaksi dia kadang nggak ngeliat yang kirim siapa. Bisa JNT, bisa Ninja, bisa si cepat, bisa antar aja gitu. Kadang dia nggak lihat. Karena kejadiannya ada tuh transaksi melalui antar aja, tapi yang ngirim JNT di sana. Jadi JNT-nya nggak salah, tapi itu kan yang mengirim tadi melalui JNT itu. Hanya dimanfaatkan itu pengirimannya. Pengirimannya sih benar. Cuman di dalamnya ada penipuan oleh oknum eksternal tadi. Nah itu yang mungkin ya dari teman-teman yang sebagai pembeli di e-commerce. Nah tapi kalau dari masyarakat gimana bro? Misalkan tadi ya, jangan sampai kalau udah minta nomor KTP itu sembarangan dikasih atau gimana bro? So, preventif buat masyarakat. Data-data yang memang kalau ada siapapun yang minta itu jangan dikasih gitu. Jadi ada beberapa tadi ya udah disebutkan. Ada nomor telepon ya. Nomor telepon kan mungkin kan di Anmas kan ya. Di Anmas ya. Di Anmas, tapi ada
ada case yang terjadi ini ya, itu memang di luar dari preventif kan, memang sudah pencegahan, sudah nggak bisa lagi. Data-data yang diminta KTP nggak boleh diminta. Jadi KTP jangan pernah ada yang minta KTP dikasih KTP. ya. Siapapun nih kadang kan suka bohong tuh dari bank akunya kan. Pasti semuanya. Atau dari Dukcapil. Jadi nomor KTP itu sensitif ya? Sangat sensitif. Sangat sensitif. sangat sensitif. Apapun pokoknya jangan sampai nomor KTP itu tersebar. Ya, jangan. Karena memang semua induknya ada di KTP. Oke. Kecuali memang instansi yang minta ya. Ya, kecuali instansi yang minta dan email juga sih ya. Meskipun memang bagusnya preventifnya semua ya, kita bisa melihat sisi teknologinya semua harus bisa berbasis OTP sih. Dan OTP itu pun tadinya perbankan juga banyak kasus saya kena ada OTP yang ngirim gini, tapi kita coba, ibu pernah nggak transaksi? Saya nggak punya aplikasi sih pak, tapi kok bisa ya? Nah, itu kembali lagi, berarti kan eksternal. Nah, kembali lagi kalau misalnya KTP kita sudah nggak pernah berikan maupun ada hal-hal yang berkaitan dengan data perbankan, OTP ya kita nggak usah kasih lah pada siapapun itu. Karena kan kembali lagi kerahasiaan si consumer atau mungkin si nasabah atau si semua kalangan privacy itu semua dilindungi. Iya. Ya jadi poinnya tuh jangan sampai ada data yang di-share keluar ya. Kadang kita juga ini siapa namanya nggak tahu kapan kita bisa betul. Kayak KTP, nomor KTP. Setiap kita mau isi apa, tiket segala macam harus isi KTP. Sebelum isi KTP. Betul. Nah ini makanya yang harus pilih-pilih kali ya, mungkin kapan itu perlu nomor KTP, kapan itu enggak gitu kali ya mungkin. Iya, betul juga ya. Ya itu. Saya bahkan gini, saya pernah kejadian nih sebulan lalu ini di luar yang logistik ya. Jadi tahu-tahu ada notifikasi di handphone saya transaksi kartu kredit. Ya. Transaksi kartu kredit sekian. Ini kayaknya luar deh, karena dolar kan. Coba masuk ya. Nggak lama di telepon saya. Ngaku dari bank kartu kreditnya. Oh iya. Pak, Bapak coba tolong cek apa namanya SMS. Ada masuk nggak sebenarnya bohong langsung saya matiin. Tapi kan berarti nomor kartu kredit saya bocor tuh. Ada yang bocor, dia coba transaksi. Tapi kan kartu kredit saya itu udah pakai OTP kan masuk kan? Masuk. Selama dia nggak bisa tahu OTP yang masuk ke handphone saya, nggak kejadian. Jadi mungkin ya ada tambahan wawasan lah sedikit nih buat Pak Bro maupun Bro Nabi juga. Semua masyarakat lah yang bisa melihat ini podcast. Ada beberapa juga case yang baru-baru ini marak nih, etle. Jadi gini, ada denda yang harus dibayarkan. Oh, tidak. Saya Betul. Penting itu, kenapa? Betul. Ini kan kita melihat Betul ada. lebih mudah huruf dibandingkan angka kan? Iya. Nah, kejaksaan jadi ada hal yang janggal dalam satu huruf itu, ya kan? Dia masuknya kalau melalui pesan SMS. Padahal kita nggak pernah, oh ini udah tanggal ganjil ya atau tanggal genap ya, kita menyesuaikan plat ya. Kalau nggak mungkin tanggal itu, kita mungkin mengurangi kendaraan atau pakai beralih ke angkutan umum ya. Nah itu kok ada etle, sehingga orang mengklik aja dengan mudah mengklik, sehingga membayar dengan beberapa tahapan-tahapan yang diarahkan dipandu oleh pelaku itu. Baru kemana ada SMS yang siriin berita itu? Makanya juga seperti itu. Akhirnya saya abaikan aja, karena kadang kapan kita harus abai terhadap sesuatu hal. Kadang kita harus teliti terhadap apa sesuatu hal yang masuk ke dalam informasi. Nah itu gimana caranya, Bro? Ya kembali lagi sih ya, semua harus perlu konsentrasi. Jadi setiap ada informasi yang masuk harus benar-benar diteliti ya. Betul. Terutama yang berhubungan dengan pembayaran gitu ya. Kalau bisa cek-recheck gitu ya. Iya betul. Terus cek lagi. Jadi begitu ada notifikasi nomor sekian instansinya apa, palingnya kita cek di official website-nya ada nggak itu program, ada nggak itu kewajiban gitu. Nambahin dikit Pak Bro, jadi kalau konteksnya, tapi ini saya mungkin ninja lah ya, kalau secara logistik keseluruhan mungkin nggak tahu juga lah. Tadi kan ini jatuhnya preventif gitu ya, preventif. Jadi pada saat ada percobaan scam itu masuk, yang paling mudah biasanya dia masuk lewat WhatsApp, biasanya SMS pakailah bahasanya ya, WhatsApp masuk. Nah yang paling bisa dilakukan pertama itu adalah lihat dulu apakah ada centang official atau tidaknya. Oke, centang official tidak. Tapi udah pasti tuh 100%. Kalau misalnya tidak ada, itu satu indikasi ini percobaan scam. Ya, scam. Ya. Tapi nanti kalau dia centang udah pasti kalau centang legit. sih udah pasti legit harusnya. Karena kan Meta punya. Oke. Jadi verifikasi dari berbagai macam source mungkin gitu ya. Nah yang kedua itu adalah, nah ini khususnya di Ninja itu sendiri. Di kami sebenarnya nggak pernah memberikan kayak semacam QR
untuk di-scan atau ini permintaan namanya juga COD gitu. Pasti cash pada saat delivery. Nah, itu nggak pernah ada ceritanya kita meminta customer untuk mengirimkan atau mentransfer uang COD sebagai syarat pengiriman. Itu nggak pernah tuh gitu ya. Jadi mungkin sekalian juga lah di forum ini mau menyampaikan bahwa ya COD pada dasarnya spiritnya kan adalah cash pada saat delivery gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada seorang oknum yang meminta transfer dulu baru barangnya dikirim ya, bukan lagi face to face nih gitu ya. Nah, itu sudah bisa kita pastikan itu scam gitu. Ya mungkin dua itu ya tambahan yang mungkin perlu hati-hati benar sama masyarakat lah pengguna. Ini edukasi berarti paling penting juga ya. Jadi edukasi terhadap customer gitu, parcel journey, yang do and don'ts-nya ketika terima COD, potensi kalau misalnya kita nge-skip satu proses itu berarti ya potensially scam gitu kan berarti kan. Dan mungkin bisa langsung hubungin ke channelnya kita ya. Sorry satu lagi, bisa ada link juga tuh. Kalau memang ada link, jangan diklik karena kita khawatir itu phishing kan. Tolong klik di sini untuk lihat parcel journey. Kita nggak tahu di balik tulisan biru itu akan kemana sebetulnya. Jadinya banyak ya. Iya, kita nggak tahu lah. Jadi kalau ada yang mengirimkan gitu sebaiknya tidak diklik, hubungi saja langsung channel lah. Channelnya. Oke, jadi tadi ada barcode ya, QRIS ya. Modusnya ya. QRIS itu nggak pernah dari Ninja itu kasih ke customernya. Sama transfer. Biasanya dia juga minta transfernya ke rekening pribadi gua. Oh ya, jadi jangan pernah transfer COD ke rekening pribadi. Karena mungkin ada perusahaan-perusahaan yang juga sebetulnya boleh transfer ya, pakai QRIS boleh, tapi harus pastikan rekening perusahaan. Oke. Sama tadi kalau ada link-link yang aneh-aneh itu jangan diklik. itu banyak kejebak tuh. Apalagi udah nggak centang gitu ya, udah nggak official ya. WhatsApp-nya nggak official, nomor nggak official. Itu udah dipastikan. Minta izin juga Pak, nanti mungkin kita yang sini yang Ninja Express punya mungkin bisa jadi edukasi ya teman-teman. Itu laporan ya kalau ada kejadian, laporan itu kayak apa WhatsApp atau apa? Kita ada di Ninja Chat namanya, dia itu ada Telegram sama Facebook Chat, ada email juga, telepon. Channelnya ya. Kita bisa digunakan. Nanti kita tampilin ya. Oke, keren. Jadi itu mitigasinya ya. Tapi di balik semua itu memang ketahanan cyber itu jadi penting banget. Ini penting soalnya semua logistik sekarang udah pakai teknologi masalahnya. Nah, teknologi satu instrumen yang buat tadinya kita buat sebagai akselerasi, tapi ada beberapa risk yang harus kita mitigate itu yang sebenarnya ya penting sih jadinya. Akhirnya dia yang penting gitu. Karena impact kita punya service kan, complaint rate-nya naik. Kalau misalnya itu kemudian kita kredibilitas ke customer juga penting di situ. Bro, tadi regulasi mengenai cyber itu apa aja ya? Tadi ada undang-undang PDP udah kan? PDP, terus ITE ya. Penting pengalaman terus undang-undang kesehatan. Itu relate juga ya? Itu juga sama undang-undang konsumen. Nah ini mengenai sosialisasi ya, kejahatan cyber terutama di logistik nih. Ini kalau dari pemerintah udah ada itu belum ya, inisiatif gitu untuk bikin semacam apalah sosialisasi bahwa ini ada kejadian sekian banyak. Yang saya tahu juga sebetulnya udah ada kerjasama di beberapa asosiasi yang relate ke logistik kan. Itu mungkin bisa sama-sama kita bareng-bareng kita bikin campaign lah. Kita perang lawan kejahatan cyber di logistik. Nah itu udah ada ini nggak? Atau kita ini aja kita usulin bareng-bareng gitu. Betul. Iya kita inisiasi. Kita bikin misalnya bulan anti kejahatan cyber gitu. Kita sebulan itu kita benar-benar promote kalau misalnya di last mile delivery modusnya seperti ini, di sistem di warehouse seperti ini, omnichannel seperti ini. Jadi teman-teman tereducate semua gitu. Jadi LDI bisa ajak yang lain, Asperindo juga ada kerjasama sama saya. Bahkan IDEA itu kan asosiasinya e-commerce, itu kita cukup dekat sama mereka tuh. Kita bisa sama-sama bareng-bareng gitu, gerakan bareng-bareng. Bisa. Jadi tim Cyber Polda siap support ya. Siap. Tujuannya kita perang lawan pelaku-pelaku kejahatan cyber. Yang sekarang rupanya lagi senang main di logistik. Mau tentukan bulan apa nanti kita sambil ngomong. Boleh. Nah kita reach. Mungkin ini juga Pak Bro Jim, Pak Bro Imam. IASC mungkin itu juga bisa dijadikan opsi untuk tadi. Apa itu coba? Yang Indonesia Anti-Scam. Oke. Kanal yang memang kita promote juga di Ninja. Jadi pada saat terjadi suatu scam, bisa juga mereka langsung lapor ke IASC itu pakai digital juga. Itu
itu dia bisa langsung tersambung ke OJK dan meminta kayak pembukuan Oke. Oh, that's good. pengembalian Keren. uangnya gitu ya. Tentunya ada suatu mekanisme lah. Ini Tapi itu bagus banget loh. Ini banyak, ada beberapa channel yang sebenarnya bisa kita publish ke publik gitu ya. Kalau misalnya ada case itu seperti ini arahnya gitu ke sini. Pak, di Ninja sekarang kita ajukan itu kalau memang terjadi mohon segera langsung di ASC. Nah, kenapa Ninja nggak bisa? Karena harus korbannya langsung. Otherwise kita harus ada kayak POA gitu. Iya sih, itu menarik ya. Iya, menarik. Itu bagus Pak, bagus Pak. Dan mudah. Iya. Laporan itu mudah banget. Gitu. Ya, oke, sip, mantap ya. Jadi ini kayaknya banyak yang jadi ide kita untuk bisa bikin sesuatu yang lebih bagus nih. Dan banyak hal kita belum tahu ya, akhirnya kita dapat pencerahan kayaknya. Tadi program dari teman-teman di kepolisian ada, SI tadi ada. Tinggal kita mungkin campaign secara masif khusus di industri logistik spesifik gitu kan. Jadi sama-sama lah kita saling support ya, semua stakeholder ya di logistik. Sekarang udah ngelibatin tim cyber berarti ya, karena ada case ini. Kita coba sama-sama lah niatkan ya 2026 itu kita bebas lah dari kejahatan cyber di logistik gitu. Mungkin kita harus gerak cepat juga nih tadi merangkul para pihak ya. Kita bikin campaign sama-sama kita bikin campaign. Ya. Ini teman-teman asosiasi yang lain kita ajak, tadi kan banyak tuh yang terlibat kan. Nanti kita bikin mungkin 1 bulan sebulan campaign, nanti setiap minggu ini campaignnya ini, minggu ini campaign ini kita arrange nanti bareng-bareng. Ya. Jadi buat para pelaku di luar sana hati-hati ya, kita udah mulai agak serius nih merangin kalian. Jadi mendingan cari industri lain lah atau keluar dari Indonesia. Atau jangan-jangan pelakunya dari luar. Dan juga buat itu Pak Bro Jim, Pak Bro Imam, untuk para customer. Oke. Itu betul. Makin aware gitu terhadap hal ini. Jadi lebih hati-hati dalam memproses suatu transaksi atau suatu link atau suatu informasi lah gitu, agar terhindar dari scam atau penipuan. Yes, gitu. Mungkin ntar kita juga bisa sediain satu landing page gitu kali ya, kita siapin. Jadi modus-modus penipuan cyber seperti apa yang boleh, apa yang enggak, dan laporannya kemana nih kalau kejadian. Gitu. Khusus di industri logistik misalnya gitu ya. Kita siapin juga seperti itu. Karena mungkin informasi tadi terpencar-pencar sepertinya kan, makanya kan kita bisa compile. Oke, ada lagi? Cukup, ini menarik banget, menarik sekali, gitu, menarik sekali, dan hal penting, gitu. Apalagi ada sharing dari Bro Mogi gitu, gimana akhirnya Ninja bisa memitigate risk ini gitu tadi kan, dari last mile ke first mile gitu. Dan ini mungkin nggak semua juga diterapin kali, kayak monitoring system tadi untuk scam dan sebagainya. Oke, thank you ya. Thank you Bro Romsi. Sukses untuk direktorat barunya. Udah setahun, mudah-mudahan terus maju ya. Bantuin kita lah perangin kejahatan. Ayo. Thank you. Kita kerja bareng memerangi. Bro Mogi, thank you. Thank you. Terima kasih. Oke, ya teman-teman semua, ini kita udah selesai ya di sesi hari ini. Mudah-mudahan bisa kasih manfaat buat teman-teman semua. Tadi udah banyak hal yang disampaikan. Ya kita kita berkomitmen sama-sama, yuk kita perangi para pelaku kejahatan cyber itu. Udah masuk ke industri kita nih, agak ini juga kita ada terusik ya. Harusnya kita bersatu, nanti kita coba ngobrol dengan para pihak ya, supaya kita bikin campaign supaya ini jauh berkurang, bahkan hilang harusnya di tahun depan, di tahun 2026. Amin. Oke, terima kasih. Demikian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.